Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan mutola'ah kitab Kaifiyatus Shalat ini. Seperti biasa kita mulai dengan baca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa tadzakkura wa tadbir wa naf'a wal intifa'a wal hasa ala tamassuki bi kitabillahi wa du'a ilal huda wa dilalata alal khair ibtigha mardatihi wa sawabi ila hadratin nabiyil mustafa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebentar lagi gangguan teknis. Iya. Kedengaran suaranya? Ada? Ya. Seperti biasa sebelum melanjutkan mutolahnya, kita coba jawab pertanyaan pada pertemuan sebelumnya. Sebenarnya mungkin pertanyaannya belum sudah terlewat pembahasannya, tapi mungkin agak perlu dijelaskan sedikit terkait misalnya ada orang dipaksa untuk sholat, terus dia sholatnya itu karena kepaksa jadi tidak ikhlas gitunya, seperti anak kecil yang disuruh oleh bapaknya karena khawatir dia takut dimarahin orang tuanya, makanya dia sholat. Jadi sholatnya itu bukan karena lillahi ta'ala gitu ya, tapi karena takutnya dia kepada orang tua. Jadi sebenarnya kalau mau lihat silahkan di kitab Fathul Mu'in itu bagaimana si anak itu memang harus diajari sholat awalnya gitu ya. Di umur 7 tahun bahkan di umur 10 tahun itu kalau misalnya dia tidak mau sholat, maka itu boleh untuk sekedar mencubit atau dalam rangka tarbiyah, dalam rangka mendidik si anak itu agar biasa untuk sholat. Nah yang perlu diperhatikan itu adalah untuk membiasakan gitu ya. Jadi yang namanya orang itu ada prosesnya gitu. Jadi nggak mungkin seseorang itu langsung sempurna dalam semua hal, termasuk dalam sholat ataupun dalam yang lainnya. Jadi kalau saya sendiri gitu, yang namanya orang tuh ada aya nu keur atah non atah teh mentah, aya nu mengkal non mengkal teh mengkal setengah matangnya, ada yang sudah matang gitu ta. Saya mungkin masih belum matang gitu, tapi masih mengkal lah. Jadi kalau dalam pemikiran itu biasanya gitu, orang-orang yang masih mengkal itu ketika di kuliah gitunya. Jadi ya jangan disalahkan gitu kalau misalnya memang pemikirannya masih belum matang, karena memang ada prosesnya gitu. Kadang-kadang kan kita nggak mau nerima orang yang berbeda dengan kita karena mungkin dia belum matang pemahamannya gitu. Kadang-kadang arinu mangkel mah kan mangkel Sundanya mangkel hari mangkel mana teh marah gitunya, cek bahasa Jawa nama mangkel setengah asak gitu ta. Ya jangan sampai kita itu malah menjauhi mereka. Bahkan ada orang ulama gitu yang berpendapat ketika ada orang yang memang masih bermaksiat jelma pasek gitu ta,
kita itu justru harusnya mendekatinya gitu, jangan malah menjauhinya. Karena kalau misalnya kita menjauhi, khawatir malah dia makin jauh dari hidayah Allah gitu ya. Malah justru kita harus menemaninya. Mudah-mudahan dengan kita menemaninya, mendekatinya, merangkulnya, itu nanti akan dapat hidayah Allah. Siga jelema nu mabok, salah eta teh ngantong dijauhan ke urang gitu. Tapi kita harus rangkul dia, dekati dia supaya dia mungkin potensi untuk mendapatkan hidayahnya itu lebih besar. Nah, ayeuna misalnya orang mabok, jelema mabok gitunya, kita nggak temanin gitu, tadi baturan ke orang teh, hayo we terus mabok gitu. Aya nu sok ngajudi, aya nu sok sagala rupa we. Tapi jangan sampai gitu, yang biasa dulunya itu fasek kemudian dia tobat, malah menganggap orang lain yang sedang fasek itu seakan-akan tidak akan mendapatkan hidayah gitu. Ada orang yang dia dulunya itu suka mabuk, suka judi, suka dugem gitu. Akhirnya dia mendapat hidayah gitu. Dia pakai jilbab, dia sholat dan sebagainya, menjalankan syariat. Tapi ketika itu juga dia menyalah-nyalahkan atau malah seakan-akan dia memang sudah paling bersih gitu. Nah, itu sebenarnya yang menjadi masalah itu di situ. Ya kalau misalnya sudah tobat, ya harusnya memperhatikan proses dia tobat itu seperti apa gitu. Jangan malah dengan dia sudah tobat dia enggan menemani orang yang sedang fasik gitu ya. Jadi aya babaturan gitu. Jelema teh baheulana mau baong gitu tah. Ari geus bener teh kalau kanyalah-nyalahkeun batur gitu. Ya jangan sampai seperti itu gitu. Yang penting kita yakini bahwa orang yang fasik itu tetap iman dia. Nah, supaya dia sesuai dengan syariat Islam ya kita bina gitunya. Kita didik supaya dia mau menjalankannya gitu. Ya masalah hidayah atau taufik itu kan gimana dikasihnya oleh Allah gitu. Kita cuman sebagai wasilahnya aja gitu. Mudah-mudahan dengan kita temani itu ada potensi yang lebih besar agar dia itu mendapat hidayah. Nah, termasuk dalam masalah ibadah itu orang nggak mungkin langsung khusyuk, orang nggak mungkin langsung ikhlas, tapi ada prosesnya gitu. Yang dulunya mungkin nggak ikhlas, tapi lama-lama itu kita bisa jadi ikhlas gitunya. Dalam segala hal gitu. Dina sholat ya seperti itu. Kemudian dalam praktek-praktek ibadah yang lain pun seperti itu gitu. Mungkin awalnya kita takut sama orang tua atau kita takut sama guru, takut di takjir, takut dihukum. Tapi kalau misalnya sudah biasa, kemungkinan besar potensi hidayahnya itu lebih besar dan potensi untuk mengarah ke kehusuan itu akan lebih besar. Jadi dibiasakan aja gitu. Tongkalakah jamaah sholat teh gara-gara aya kolot, tapi pas keur eueuh kolot teh salat gitu nya, tapi dibiasakan terus aja gitu, nggak apa-apa. Nah, itu mungkin pertanyaan yang ada kemarin. Jadi masalah bagaimana kalau kita belum mendapatkan keikhlasan ketika melakukan ibadah. Tetap saja dipraktekkan, jangan terganggu dengan itu, dan mudah-mudahan nanti setelah biasa kita bisa ikhlas dengan sendirinya gitu nya. Itu aja mungkin pertanyaan yang dapat saya jawab. Kita lanjutkan dulu mutolaah kitab Kaifiyatus Salatnya. Udah sampai mana teh kemarin teh? Qauluhu wa yu'minul ma'mumu ma ta'mini imamihi. Udah diartikannya? Diartikan cah? Qauluhu wa yu'minul ma'mumu ma ta'mini imamihi fil jahriyah bi khilafi sirriyah. Udahnya itu tanya. Sampai akibat dolina robik firli amin. Etanya. Ya. Kita teruskan dulu ngelogatnya. Halaman 23. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yusannu dan disunahkan. Wa yusannu dan disunahkan apa saktatun, diam sebentar. Saktatun diam latifatun. Ari latif teh sebenarnya mah halus gitunya, jadi lembut. Tapi maksudnya di sini sebentar gitu. Saktatun latifatun diam sebentar. Kapan baina tawajuhi
antara iftitah wa ta'awudhi dan membaca ta'awud. Kama tusanu seperti disunahkan saktah. Kama tusanu seperti disunatkan apa saktah baina taharrum antara takbiratul ihram wa tawajjuhi dan membaca iftitah. Wa baina ta'awudi dan antara membaca ta'awud wal basmalah dan membaca bismillah. Wa bainal fatihati dan diantara membaca fatihah wa amin dan membaca amin. Wa baina amina dan diantara membaca amin wa surati dan membaca surat. Wa baina surati dan antara membaca surat wa takbiratir ruku'i dan takbir untuk ruku. Fahadhihi maka adapun ini situn adalah 6 sakatatin saktah. Tusanu yang disunahkan saktatin fi sholati di dalam sholat. Wa kulluha dan semua saktah. Wa kulluha dan adapun semua saktah biqadri subhanallahi. Biqadri itu sekira-kira subhanallahi membaca subhanallah. Illa kecuali allati baina amin saktah di antara amin. Illa kecuali allati baina amin saktah antara amin wa surati dan membaca surat. Fahya maka adapun saktah baina amin wa surah fi hakil imami dalam haknya imam, bagi imam gitunya maksudnya. Fil jahriyati dalam salat jahar biqadri qiraatil ma'mumi yaitu sekira-kira bacaan makmum. Biqadri qiraatil ma'mumi yaitu sekira-kira bacaan makmum al-Fatihata dalam membaca Fatihah, untuk membaca Fatihah. Wa yusanu dan disunahkan lil imami bagi imam. Wa yusanu dan disunahkan lil imami bagi imam ayastaghila untuk menyibukkan dirinya, untuk menyibukkan imam fiha di dalam saktah antara amin dan surah. Fiha pada saktah antara amin dan surah biqiraatin dengan membaca ayat Al-Qur'an. Au doain atau membaca doa. Sirron dengan pelan. Wal qiraatu dan adapun membaca Al-Qur'an aula itu lebih utama. Fa makna sukuti maka makna sukut makna diam. Fa makna sukuti maka makna diam fiha pada saktah antara amin dan surah dalam haknya imam. Adamul jahri yaitu tidak dikeraskan bacaannya gitu, qiraah atau zikirnya. Adamul jahri tidak ada si jahri, si jahri itu ya. Adamul jahri adalah tidak dikeraskan. Wa illa maka jika tidak membaca imam wa illa maka jika tidak membaca imam membaca Quran atau doa fala yutlabu maka tidak diperintahkan imam fala yutlabu maka tidak diperintahkan apa asukutu berdiam
Hakikatan secara hakikat fi sholati di dalam sholat. Intaha al-Bajuri. Nah, kita jelaskan dulu pada logatan yang sebelumnya. Qauluhu wa yu'minul ma'mumu ma tamini imamihi. Nah, kemarin setelah membaca Fatihah, kita itu disunahkan untuk membaca amin. Membaca aminnya itu ada perantara antara amin dengan surat Fatihah dengan amin itu adalah dengan bacaan Robbik Firli. Amin barunya bisa diganti dengan Robbik Fir lana gitu. Nah, di sini membaca amin itu harus dibarengkan antara makmum dengan imam. Fil jahriyah di dalam sholat yang jahar. Kalau misalnya di dalam sholat yang sir itu kan kita nggak kedengeran gitunya. Imam teh maca Fatihahna geus tepi ka mana, sudah sampai mana. Jadi disunahkan membarengkan bacaan amin antara imam dan makmum itu adalah ketika sholat jahar. Sholat jahar teh cuman di rakaat keduanya gitunya, ke satu kedua gitu yang awal. Tapi kalau misalnya seperti Isya di rakaat ketiga dan keempatnya itu tidak masuknya ke sir gitunya. Jadi nggak harus bareng karena memang nggak bakalan kedengaran. Nah, di sini walaisa fi sholati ma tutlabu fihil muqaranatu ghairu takmin. Jadi di dalam sholat antara imam dengan makmum itu yang boleh dibarengkan hanya membaca amin. Selain membaca amin itu makmum jangan bareng sama imam. Termasuk ketika takbir, termasuk ketika baca Fatihah, termasuk ruku, itidal dan sampai selesai. Nah, sakapeng kadang-kadang gini. Yang di rukun terakhir sebelum tartib itu kan salam, ya. Nah, kadang-kadang makmum itu suka pengen ikut langsung salam gitunya. Padahal tidak dibenarkan untuk berbarengan dengan imam. Itu yang pertama. Termasuk juga ketika misal taraweh. Taraweh kan bacaan imam cepat nih. Nah, kita misal mau membaca Fatihah, ketika si imam membaca Fatihah juga itu nggak apa-apa. Tapi jangan sampai bareng baca Fatihahnya. Minimal setengah heula imam baca Fatihah, baru kita mulai baca Fatihah. Karena yang boleh bareng antara imam dan makmum itu hanya dalam membaca amin. Keur takbir nungguan heula selesai tah imamna takbir kakara kurang Allahu Akbar. Jadi imam beres takbir baru kita takbir. Ruku imam tong bareng jeung imam. Ruku heula kakara turun. Itidal. Nah, sekarang itidal kan suka kitunya. Sok nanti sok hayang bareng gitu tah jeung imam. Itu nggak boleh. Karena yang diperbolehkan bareng sama imam itu hanya ketika membaca amin. Termasuk namanya. Jadi inti nama tidak mendahului imam. Tapi lamun misalnya orang maca Fatihah, si imam teh geus satengahna maca Fatihah. Orang maca Fatihah kakarak, ari pek teh urang leuwih gancang maca Fatihahna. Nah, itu enggak apa-apa. Yang penting awalnya jangan bareng. Ari beres nama teu kudu bareng gitu ta. Yang penting awalnya jangan bareng sama imam. Karena yang boleh dibarengkan ketika dalam sholat jamaah itu adalah antara makmum dengan imam adalah membaca amin. Nah, selain itu tidak boleh dibarengkan. Kenapa disunahkan untuk dibarengkan? Wa inna ma tulibat fihil muqaranah liqaulihi sallallahu alaihi wasallam idza ammanal imam fa aminu fa inna man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi karena ada hadis yang disampaikan oleh Nabi bahwa ketika selesai membaca Fatihah itu malaikat ikut amin. Nah, kita membarengkan amin dengan imam itu diperantarai dengan Robbik Firli itu. Nah, malaikat pun aminnya ketika itu gitu. Jadi lain kersaktah, nah tapi setelah saktah baru malaikat membaca amin. Karena malaikat pun dalam suatu riwayat tetap membaca Robbik Fir liman entar ada di sini. Robbik Fir mana tadi teh? Allahumma gfir liman yaqulu amin. Nah, di situ barangnya antara malaikat dengan kita gitunya. Nah, makanya
Kalau di sini biasanya setelah membaca Fatihah itu imam membaca Robbik Firli atau Robbik Fir lana baru bareng amin. Nah, itu hikmahnya itu di sini disebutkan kalau kita bareng membaca amin, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa fi riwayatin wa ma ta'akhkhar. Jadi nunggu di baheula atau nu kakarak tah kamari-kamari masih kene nanti masih migawe dosa gitu tah. Nah, misal kakarak tadi sore geus kagibah tah, urang baca amin maghrib bareng jeung malaikat teh dihampura gitu sebagian riwayat. Jadi ari naonnya? Ari barudak santri mah sok kitu tah, sok entengkeun dosa. Sabab apa? Ya sabab dia tahu cara menghapus dosanya seperti apa gitu. Kayak orang yang apanya? Anu ahli hukum. Ayeuna nu sok korupsi teh kan nu ngarti hukumnya. Jadi nyaho liangna gitu tah. Sama santri juga seperti itu gitu. Misal ayeuna nempo aurat awewe gitu. Wah, ku astagfirullah oge geus dihampura gitu tah. Jadi gampang gitu. Jadi karena apa? Karena sudah tahu cara menghapusnya itu seperti apa. So kayak yang seri gitu nempo pada santri. Ingat ketika waktu nyantren gitu di Tasik di Malang, ya gitu. Wah, kos nutu apal wae cara ngahapusna gitu. Ya kan orang-orang yang sekarang yang pinter mengelabui hukum itu ya orang yang pinter hukumnya gitu. Termasuk dalam syariat Islam juga seperti itu. Jadi orang lamun ngalakukeun dosa apal ngahapus tah aman plus untuk gitu nya. Fa ilam yu'minil imamu wa akharahu an waqtihi al mandub fihi ammanahu. Kalaupun misalnya imam teh teu maca amin, teh tetap sunnah bagi makmum itu untuk membaca amin. Atau misalnya imam teh diakhirkeun aminna. Keur beres baca Fatihah, sudah selesai baca Fatihah dia agak lama jedanya. Nah, kita tetap sesuai dengan ukuran bacaan subhanallah amin gitunya. Jadi walaupun si imam agak diakhirkan itu enggak apa-apa. Qala Wahabin munabba amin arba'ata ahruf. Nah, ini ngaranna teh keutamaan amin gitunya. Di sini kan yahlqullahu ta'ala min kulli harfin malakan yaqul Allahumma gfir liman yaqulu amin. Jadi urang teh disunahkeun maca amin teh peda ieu hikmahna gitu. Jadi ketika kita baca amin, malaikat pun berdoa kepada Allah agar mengampuni kita yang membaca amin. Nah, kenapa ngadoa teh lain naonnya? Jadi ngadoa teh lain janggut naon teh? Lain ku urang hungkul gitu keur maca amin teh. Nya ku malaikat, nya ku anu maca amin nu sejen. Eta berarti makanya kita itu ketika baca istighfar itu kan naon teh ketika baca istighfar itu kan kepanjangannya itu termasuk ka jelema anu geus maot anu masih kene hirup gitunya. Itu disunahkan. Karena apa? Karena kita pun nanti ketika misalnya didoakan oleh mereka, kita juga kena walaupun teu wauh gitu ta. Astagfirullahaladzim li wali walidayya wal asabil kuqilaya wal masyahina wal il dan teh masyahina wal ihwanina ladina sabaquna bil iman. Terus nanti poho di urang ge. Tante al ahya minhum wal amwat. Kumaha keur poho urang. Terus pokoknya begitunya poho orang gitu teh. Maksudnya gitu. Jadi ketika baca istighfar itu ya kita dianjurkan untuk meminta ampun kepada orang muslim yang lain gitu. Nah, itu juga ketika mereka mendoakan seperti itu, kita pun kena doanya gitu. Kemudian wa yusanu ayakula bainahuma rabbik firli, karena ada hadis akibat Habari Hasan annahu sallallahu alaihi wasallam qala akibat dolina rabbik firli amin. Jadi itu landasannya kita harus membaca amin. Tapi gini, kalau misalnya di sini disebutkan la yutlabu minal ma'mum inda faraghi imamihi minal Fatihah qaulu rabbik firli. Wa inna ma yutlabu minhu at-ta'minu faqat wa qaulu rabbik firli matlubun minal qori faqat. Jadi yang membaca rabbik firli teh imam mah hungkul, makmum mah teu kudu ngilu-ngiluan. Imam mah yang diperintahkan itu hanya membaca amin. Yang membaca rabbik firli atau rabbik firlana itu hanya
imam. Jadi tong ngingiluanan gitu tanya. Kalau di sini disebutkan di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin itu penjelasannya seperti itu. Jadi kita membaca amin itu cukup aminnya aja. Masalah Rabbik Firli itu adalah di nanti yang harus mengucapkan itu adalah si imamnya gitu, bukan si makmumnya. Itu masalah amin. Wa yusanu saktatun latifatun baina tawajjuh dan seterusnya. Nah, di sini disebutkan bahwa saktah itu ada 6 tempat. Yang pertama di sini antara membaca iftitah dengan membaca ta'awud pertama. Yang kedua antara takbiratul ihram dengan membaca iftitah. Yang ketiga antara ta'awud dengan basmalah. Keempat bainal fatihah dengan amin. Kelima bainal amin wa surah dan membaca surah. Wa baina surah wa takbiratir ruku. Dan itu yang keenam antara membaca surat dengan takbir ketika mau ruku. Jadi hari diruntut mah ketika takbir sebelum yang pertama antara takbiratul ihram dengan membaca iftitah. Yang kedua antara iftitah dengan membaca ta'awud. Yang ketiga antara ta'awud dengan baca Fatihah. Kemudian antara Fatihah dengan baca amin. Kemudian amin dengan baca surat dan yang terakhir surat dan takbir akan ruku. Nah, itu di situ 6 saktah. Nah, di sini tusannu fi sholati. Jadi disunahkan pada sholat. Makanya kemarin ada yang nanya kalau misalnya iftitah itu nggak pakai Allahu Akbar dulu awalnya gitunya, tapi langsung ke kabiron. Itu mungkin nggak sesuai saktahnya di sini. Jadi digabungkan dengan takbiratul ihramnya. Allahu Akbar kabiro walhamdulillah. Yang kayak gitu. Mungkin itu tidak sesuai dengan saktanya, tapi harus diulangi lagi dari Allahu Akbar kabiroknya gitunya. Tapi ada diam dulu sebentar. Nah, jadi sakapeng sok kaliwat saktah teh. Ya. Jadi kita itu pengen cepat-cepat gitu. Tapi justru di sini disebutkan tusannu fi sholat. Sunnah memang. Kalaupun gak saktah nggak apa-apa. Tapi sunnahnya itu adalah diam sebentar di 6 tempat itu. Jadi tong nanti ketika kadang-kadang gini, imam itu ketika selesai membaca surat itu biasanya langsung takbir untuk ruku. Padahal sunnahnya itu diam dulu sebentar, baru takbir. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Ada diamnya dulu gitu. Itu sunnahnya seperti itu. Tapi kalaupun mau langsung itu nggak apa-apa. Taraweh tanya kan tara aya saktah tekuna naon gitunya. Tidak menjadi membatalkan sholatnya karena itu hukumnya hanya sunnah. Nah, saktah itu lama diamnya itu sekira-kira bacaan subhanallah. Tapi itu dari 6 saktah itu ada satu yang sebenarnya itu tidak selama bacaan subhanallah, yaitu antara amin dengan surat, tapi untuk imamnya saja. Nah, makanya ketika itu saktah bagi imam setelah membaca amin dan akan membaca surat Al-Qur'an itu sekira-kira bacaan Fatihah si makmum. Ya. Nah, makanya di sini kemarin ada yang nanya juga Fatihah itu harus nanti dibaca pada awal rakaat aja atau di semua rakaat. Nah, ini disebutkan bahwa si makmum itu si imam itu harus menunggu si makmum membaca Fatihah. Jadi kalau misalnya mau digabungkan pendapatnya, ya si makmum pun harus membaca Fatihah. Nah, jadi kalau misalnya untuk makmum setelah amin dia baca Fatihah, bukan baca suratnya gitunya, tapi baca Fatihah. Dan bagi imam itu ketika itu dia nunggu si makmum selesai membaca Fatihah, dikira-kirakan gitu. Nah, ketika menunggu si makmum selesai baca Fatihah, itu sunnah bagi imam untuk membaca Al-Qur'an, ayat Al-Qur'an yang lain gitunya. Ataupun misalnya membaca doa, itu nggak apa-apa. Ketika saktah antara amin dengan surat dan menunggu si makmum membaca qiraah Fatihahnya gitu. Jadi saktah didinya kan awalnya saktah teh diamnya, tidak melakukan aktivitas, tidak ngomong, tidak bergerak, itu saktah. Tapi ketika itu saktahnya bukan berarti diam, tapi tidak mengeraskan suaranya. Sebab kia dina sholat teh, di dalam sholat jangan sampai ada waktu kita itu bengong gitu tak.
Makanya si imam diharuskan untuk membaca ayat, membaca doa ketika menunggu si makmum selesai membaca Fatihah. Gitunya. Nah, di sini apa namanya? Disampaikan nanti si makmum itu kalau misalnya nggak dengar suara imam itu harus membaca surat pendek atau misalnya membaca ayat Al-Quran atau zikir gitunya, jangan sampai dia diam ketika tidak terdengar suara imam. Nah itu apa namanya, masalah saktah teh jadi aya genep, semuanya itu sekedar subhanallah. Tapi untuk imam ketika antara amin dengan surat itu waktu lama diamnya itu sekira-kira bacaan Fatihah si makmum. Tapi ketika menunggu si makmum baca Fatihah, itu diharuskan imam membaca ayat atau membaca doa secara pelan. Nah kalau misalnya si imamnya kalakah cicing gitunya ngahulang we gitu si imam, nah itu nggak boleh. Karena apa? Karena memang di dalam sholat tidak tidak diperkenankan ada waktu waktu diam gitunya tanpa ada kaitan antara kita dengan yang sedang kita sembah gitu dengan Allah. Geus nya beres eta teh nya. Geus lebih ka dinya beres. Anu geus dilogatannya? Ya. Yang wa qiraatus surah geus can? Belum ya? Kita teruskan dulu mungkin logatannya. Wa qiraatus surati, dan membaca surat ba'dal Fatihati, setelah membaca Fatihah, li imamin, bagi imam, wa munfaridin, dan orang yang sholat sendiri. Jadi jangan makmum mah nya, cuman bagi imam, li imamin, wa munfaridin, dan orang yang sholat sendiri, fi raq'atiyas subhi, pada dua rakaat sholat subuh, wa ulatai, dan 2 rakaat awal, goiriha, selain sholat subuh. Jadi maghrib, isya, duhur, asar. Inta takrib ilal makmum, kecuali bagi makmum. Tadi kan yang wajib yang sunahnya itu bagi imam. Ilal makmum, kecuali bagi makmum, idza sami'a al imama, idza sami'a, apabila mendengar si makmum al imama, kepada imam, ay qiraata, yaitu qiraahnya imam, bacaannya imam. Falatusanu maka tidak disunahkan lahu bagi makmum, hina idin, pada saat ini, suratun, untuk membaca surat. 5 soha, karena sah, minan nahi, dari larangan, andalika, untuk membaca surah. Amma, kecuali laulam yasma'ha, lau jika lam yasma, tidak mendengar siapa makmum, ha, kepada qiraah imam, pada bacaan imam, au sami'a, atau mendengar si makmum, sautan, kepada suara imam, la yafhamuhu, yang dia tidak pahami, fatusannu, maka disunahkan, lahu, bagi makmum, apa yang disunahkan, as-suratu, membaca surat. Qauluhu wa tusannu, ay fi sirriyati, yaitu dalam salat sir, wa jahriyatin, dan dalam salat jahar, li imamin, bagi imam, wa munfaridin, dan orang yang sholat sendiri, kama mumin, dan disunahkan juga seperti untuk makmum, lam yasma, yang tidak mendengar si makmum. Intaha i'anatut talibin. Wa yukrahu, dan dimakruhkan apa, tarku qiraati surah, meninggalkan membaca surat,
Kama qalahu seperti pendapat qala yang diucapkan hu kepada pendapat itu siapa? Ibnu Qasim, oleh Ibnu Qasim fi syarihi di dalam syarahnya. Intaha al-Bajuri. Far'un yusannu li ma'mumin, yusannu disunahkan li ma'mumin bagi makmum. Farogo yang selesai makmum minal fatihati dari membaca fatihah fisalisati pada rakaat ketiga awirobiati atau rakaat keempat aw minat tasyahudil awali atau dari tahiyat awal qabla imami sebelum imam bergerak gitu ya. Ayastagila untuk menyibukkan dirinya, untuk menyibukkan makmum biduain dengan membaca doa fihima pada rakaat ketiga dan keempat. Au qiraatin atau dengan membaca Al-Qur'an. Fil ula menurut pendapat yang utama. Wahya aula dan hal tersebut wahya dan adapun qiraah ayat aula itu lebih utama. Intaha Fathul Mu'in. Qauluhu wa qiraatus surah. Ai syai'in minal Qur'an, yaitu sesuatu dari Qur'an. Reksa ayat, reksa kalimat gitu ya. Wa ilam yakun, maka walaupun lam yakun tidak ada saya itu suratan kamilah, satu surat secara utuh. Lakini suratul kamilatu afdalu. Akan tetapi membaca surat secara utuh, lakin asuratul kamilatu, akan tetapi membaca surat dengan utuh yang utuh afdalu itu lebih utama min ba'di suratin daripada membaca sebagian suratnya. In kana jika ada orang yang sholat la yajidu tidak menambah orang yang sholat alaiha kepada surat. Wa illa, dan jika tidak melebihkan si orang yang sholat bahwa afdalu itu lebih utama. Jadi beres kuliah teh kalau kau diteruskan nanti nges kuliah teh idaja gitunya, idaja nanti nggak setengah gitu. Alal mu'tamad menurut qaul mu'tamad. Inda Romli menurut Imam Romli. Khilafan halnya berbeda Ibnu Hajar dengan pendapat Ibnu Hajar. Intaha al-Bajuri. Ayeuna membahas tentang qiraah as-surah. Jadi ngabaca surat. Tangga baca surat ini disebutkan, kalau di sini kan nggak ada sunnah atau enggaknya gitunya. Tapi kalau dalam kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah itu disebutkan bahwa membaca surat itu sunnah. Summa ba'dal Fatihah yaqra'u suratan aw ba'da suratin wa dzalika sunnatun. Jadi membaca surat itu hukumnya sunnah. Nah, di sini disebutkan bahwa membaca surat menjadi sunnah itu adalah bagi imam. Bagi imam dan bagi orang yang sholat sendiri pada 2 rakaat pertama. Arek dina subuh mah 2 rakaat atau duhur rakaat kahiji kadua. Nanti asar, maghrib dan isya. Nah ini tapi hukum itu bisa juga berlaku bagi makmum. Ketika si makmum dia tidak tengah denge tah suara si imam, bacaan si imam. Contoh nanti kalau saya dulu tuh ketika di Malang teh kan masjid nanti di gigir jalan.
nanti di pinggir jalan itu kadang-kadang imam lamun motor kertarik gitunya pakai knalpot nugane itu kadang-kadang imam nggak kedengeran lagi baca apa gitu. Nah ketika itu makmum disunahkan untuk membaca ayat ya, membaca ayat ketika misalnya memang tidak terdengar suara si imam atau misalnya bonge gitu tah torek gitunya si makmum teh. Nah ketika itu dia sunnah untuk membaca surah. Atau misalnya dia tidak bonge, dia tidak torek, dia tidak masih di sana bonge teh tuli tidak tuli. Nah itu tapi ada suara bising gitu. Nah itu tetap disunahkan untuk membaca surah. Nah dalam membaca surah itu ada beberapa yang harus diperhatikan. Di sini disebutkan wa yustahabu ayaqra surah ala tartibil mushaf. Jadi membaca surat pendek teh kudu sesuai jeung tartib anu dina mushaf. Tong dina teh tong dibulak-balik. Misalkan beres naon? Alam taro naon? Ila fi Quraisy, al Quraisy. Tong dibalik tong Quraisy heula di rakaat pertama kalakah nu kaduana alam taro gitu nya. Jadi harus tartib sesuai dalam mushaf. Makanya kan yang tarawih itu tartibnya timimiti al-hakumut tapi kakak hanaf gitu tah. Pika katabat. Nah itu memang disunahkannya itu seperti itu harus tartib sesuai mushaf. Jadi di sini disebutkan wa yustahabu ayaqra surah ala tartibil mushaf fayaqra'u fi saniyah surata ba'di suratil ula. Jadi kudu runtut gitu ta. Wa takunu taliha falau khalafa hada jaja. Walaupun misalnya tidak seperti itu ya enggak apa-apa, tapi dia khilaful aula. Yang artinya berbeda dengan pendapat yang lebih utama. Utama namanya ta runtut sesuai mushafna gitu, tong dibulak-balik. Misal nanti alam taro jeung alam nasro. Rakaat kahiji kuduna dibaca nu mana? Alam nasro nu kadua kakarak alam taro kitu nya. Jadi sesuai etanana. Kemudian wa yusanu ayu tawila qiraatal ula ala tsani. Jadi baca surat teh anu kudu dipanjangkeun suratna anu mimiti. Jadi kan misalnya kuliah jeung kulhu ya. Tak kuliah teh kudu di rakaat yang pertama, yang dibaca awal itu yang panjang, baru yang rakaat kedua itu yang pendek. Tong kulhu heula kakara kuliah gitu tanya. Jadi setelah kita tahu tartibna mushaf itu nanti disesuaikan. Jika misalnya nanti inna atoina jeung wailul. Panjangan mana? Wailulnya padahal kalau secara tartib itu kan harusnya inna baru wailul. Nah ketika itu diloncat aja gitu. Tapi sekira-kiranya memang tidak terlalu panjang rakaat keduanya. Intinya yang dianggap baik itu adalah ketika yang pertama dipanjangkan dan yang kedua dipendekkan suratnya gitu. Dulu itu saya sempat protes gitunya. Ada rakaat pertama kan orang loba bacaan teh nya termasuk iftitah. Iftitah kan berarti kita lama dirinya tuh. Setelah iftitah baca Fatihah terus surat. Ari rakaat kedua kan teu lila-lila teuing sabab beueuh iftitah. Nah, naon teh surat yang dibacanya malah lebih pendek daripada yang pertama. Karena memang itu sunnahnya seperti itu. Jadi yang pertama itu dipanjangkan, baru yang keduanya itu cari-cari yang pendeknya gitu. Nah, kemudian di sini juga ada pendapat rakaat sholat yang 4 itu pada rakaat pertama yang panjang. Rakaat yang kedua itu lebih pendek dari yang pertama. Rakaat ketiga itu lebih pendek dari rakaat kedua. Rakaat keempat lebih pendek dari rakaat ketiga. Itu ada pendapat ulama seperti itu. Tapi yang masyhur, yang lebih rojeh, rakaat ketiga dan rakaat keempat itu tidak disunahkan membaca surat di rakaat ketiga dan rakaat keempat. Yang disunahkan itu hanya di rakaat pertama dan rakaat kedua. Nah terus di masalah baca surat itu kadang-kadang kita mengikuti Nabi. Jadi para imam itu ngikut sunnahnya Nabi. Seperti ketika witir. Witir itu kalau Nabi bacaan witirnya, kalau witirnya 3 itu rakaat pertama sabihis, yang kedua itu kuliah, dan rakaat yang ketiga itu al-ikhlas dan mau'idatain. Qul a'udzu binas jeung qul a'udzu birabbil falaq. Itu memang seperti itu. Kan orang misalnya sakapeung gitu. Geus mah naon teh keur tarawih teh pan gancang.
dek weh witir alah maca sabihis gitu tah jadi lila deh gitu jadi nanti ngesemangat gancang ngedon deh gitu tah ngawahan deh ya karena memang sunnahnya seperti itu Nabi membaca surat ketika sholat witir itu tiga itu pertama sabihis yang pertama kemudian kuliah yang terakhir itu tiga surat itu gitunya Al-Ikhlas dan Muidate. Tapi kadang-kadang juga diganti dengan Inna Anzalna kalau misalnya sudah lewat dari setengah. Tadi yang tadi itu setengah bulan Ramadan itu biasanya witir yang kedua itu pakai Inna Anzalna gitu. Karena memang seperti itu. Atau misalnya gini. Kuliah dan kulhu ya. Ari baheula lama disebut nate kulan. Kulan teh kan kulani gitunya, dua kul gitu. Ari bahasa Inggrisnya naon cing? Tukul. Tukul gitu teh. Jadi tukul teh dua kul gitu. Tukul gitu teh. Tukul dua kul. Karena memang Nabi itu ketika sholat sunnah itu biasanya yang dibaca itu dua surat itu kuliah dengan kulhu gitu. Sampai sekarang diikutin ku urang gitu tah. Kuliah jeung kulhu gitu tah. Termasuk misalnya ada juga dua nanti sholatnya dua alam. Dua alamnya rakaat pertama alam Nasroh, yang kedua alam Taroh. Disebut nanti dua alam ya gitu. Sholat dua alam cenah. Nah itu sebenarnya kalau yang saya tahu memang itu dipraktekkan juga oleh Nabi dan itu didawamkan oleh almarhum Kang Daman ya. Kang Daman itu pasti yang dibaca itu ketika ngimamin alam Nasroh dan alam Taroh karena mengikuti Nabi gitunya. Kan yang nama sakapung orang teh sakahayang urang we surat teh gitu ta. Padahal surat teh ada pasangannya gitu. Termasuk kuliah dengan kulhu gitu ta. Nah jadi ketika lamun naonnya kalau kita meneliti gitunya praktek salat anu di dieu gitu ta. Itu teh ada dalilnya gitu. Ada anjurannya, ada tuntunannya. Cuman kitanya aja yang belum tahu gitu. Naon anu dibaca suratna anu dipraktek seperti apa itu ada dalilnya cuma memang kita yang belum tahu aja gitu. Terus sakabuk sok ieu teh kumaha imam teh nya witir kan geus capek geus hayang geura beres gitu tah ari ngomong maca surat sabihis aduh ngalilakeun deui gitu tah imam teh padahal memang ternyata Nabi pun melakukan hal yang seperti itu gitunya. Nah kemudian di sini disebutkan wayukrohu takrirus surah alal jumhur fi rakaataini. Tong diulang-ulang suratna antara rakaat kahiji jeung rakaat kadua. Nu rakaat kahiji kulhu, nu kadua kulhu gitu. Tata ulah kudu dibedakeun gitu antara yang pertama dengan yang kedua. Saking ku naon ya? Saking ku teu hafalna Quran ngan eta-etana hungkul hafal gitu tah. Itu mah beda lagi gitu. Kecuali kalau misalnya kita banyak hafal surat pendek, ya dibedakan antara rakaat yang pertama dengan rakaat yang kedua, disesuaikan dengan urutan mushafnya, disesuaikan dengan ukuran panjang dan pendeknya surah dipilih gitunya. Kita mungkin belum naonnya baretomah gitu kurang mungkin tepati apal karena nukarar itu teh karena ketika mutolaah akhirnya ya bertambah juga ilmu gitu jadi ku mutolaah teh naonnya namahan gitu ilmu teh tadi nama teu ngarti nu karar itu teh tapi alhamdulillah ya mungkin barokahnya gitu barokah na ngaji ieu teh urang teh bisa hafal kana nu naon teh nu can urang hafal gitu teh. Itu aja mungkin dalam masalah membaca surat. Jadi sekali lagi membaca surat itu hukumnya sunnah tapi hanya bagi imam dan orang yang sholat sendiri. Bisa menjadi sunnah bagi makmum ketika si makmum tidak bisa mendengarkan imamnya gitunya. Jadi jangan sampai dia malah bengong, tapi harus disibukkan dirinya dengan membaca ayat yang lain atau membaca doa. Sebenarnya mah itu ayat sambunganna ka dieu teh. No ieu nya. Masalah ieu teh naon teh? Wa yusanu lima mumin farago minal Fatihah fi salisah aw rabi'ah aw min tasyahudil awal qabla al imam sadikti eta nya geus dilogatan tadi teh nanya. Jadi ketika makmum selesai membaca Fatihah di rakaat ketiga dan keempat akan gak kedengaran si imam teh geus nepi ka mana tah. Nah kita si makmum itu diwajibkan untuk
diwajibkan, disunahkan untuk membaca Al-Quran atau membaca zikir. Jadi jangan sampai ada waktu untuk bengong gitunya. Kemudian antara surat yang sempurna dengan yang tidak sempurna itu lebih baik yang sempurna. Kan ayatnya namun ke sholat Jumat nih, sholat Jumat kan tengah-tengah surat Al-Baqarah, tengah-tengah surat Ali Imran dan sebagainya gitu. Kalau misalnya mau ditakar antara yang afdol itu yang mana, yang afdol itu yang secara utuh. Jadi menarik macam Al-Baqarah ti mimiti teu beka beres tah. Eta kakara kanu afdol gitu tah. Tapi kayaknya nggak bakalan ada yang ikut lagi jamaahnya gitu kalau kayak gitu. Jadi makanya gitu sih kamari hari sholat teh tong dililakeun gitu tah. Karena yang makmum itu yang nggak semuanya alim gitu tah. Aya anu nu keur baong aya, budak leutik aya, nu geus kolot aya, anu sumanget keneh aya gitu tah. Aya nu hayang buru-buru beres gitu tah. Jadi jangan dilama-lamakan ketika sholat. Paket hemat. Paket hemat. Ayeuna mendingan eueuh jamaah ku neangan afdolna atau misalnya jamaah loba gitu tah. Tapi make surat-surat pendek mendingan nu mana? Dua. Mendingan nu kadua nya leuheung manehna oge teu ka masjid teh salat di imahna. Kan salat tarawih sorangan mah sok begah nya. Kalakah ulin we teu salat gitu. Yang mendingan masuk dulu ke masjid lah gitu. Daripada sampai dia tidak ikut ke masjid malah meninggalkan salat tarawihnya gitu. Itu aja mungkin untuk malam hari ini. Kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Kalaupun ada kesalahan silahkan dikomentari, nanti mungkin akan diklarifikasi. Itu aja mungkin untuk pertemuan malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua, khususnya untuk saya pribadi. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.